teman-teman, kembali lagi bersama Sopi Ria Podcast dengan aku Sopi dan aku Ria. Nah, hari ini kita udah berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang OSIS dan MPK bersama Ketua OSIS dan Ketua MPK-nya langsung. Boleh dong Kak perkenalin dirinya dulu? Baik, terima kasih kesempatannya. Nama saya Erik Avandi Sinaga, saya dari kelas 12 IPA 8. Pada saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum OSIS periode 2022-2023 di SMA Negeri 4 Medan. Baik, perkenalkan nama saya Herdin Nugraha Surya. Saya dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya sebagai Ketua MPK periode 2022-2023. Oke, Kak, boleh nggak nanya dikit tentang kegiatan Kakak selama di OSIS? Secara Kakak ini kan sibuk banget ya, mulai dari pasti ada juga kegiatan di rumah, di luar rumah, kegiatan di sekolah, terus kegiatan OSIS. Nah, kira-kira gimana sih cara Kakak ngatur waktu Kakak dalam semua kegiatan jadwal padat Kakak itu? Baik, untuk saya sendiri ya, cara saya dapat mengatur waktu saya agar dapat mengikuti semuanya adalah yang pertama saya membuat skala prioritas. Tentu saja kita sebagai siswa, nomor satu prioritas kita adalah sebagai belajar. Baru setelah itu kita bisa menetapkan prioritas kita yang lain, mau mengikuti organisasi di dalam ataupun di luar sekolah, kemudian mungkin mengikuti hobi kita dan yang lain, dan juga dengan hangout dengan teman-teman. Tapi yang pasti caranya adalah kita harus menetapkan dulu yang paling penting untuk kita dan masa depan kita itu seperti apa. Setelah kita sudah membuat skala prioritas, di situ kita bisa secara natural bisa membagi waktu kita lebih fokus kemana. Dan setelah itu baru kita tidak akan buyar untuk membagi waktu dan tidak salah dalam menggunakan waktu kita. Gitu. Kalau dari Kak Heri sendiri? Baik, kalau dari saya pribadi, saya kan menjabat jadi Ketua MPK. Di MPK ini tuh karena MPK masih nyatu sama OSIS, jadi pekerjaan tuh ya hampir-hampir sama. Dan boleh dibilang MPK itu lebih mudah lah pekerjaannya. Dan untuk pengaturan waktunya dari saya pribadi itu ya nggak terlalu terasa, cuman ya itu sama juga kayak Kak Erik, saya lebih memprioritaskan pendidikan daripada organisasi. Dan kalau saya mau, contohnya kayak saya mau ada kegiatan gitu kan, ya pasti saya kerjakan dulu atau menyelesaikan dulu kerjaan saya yang ada di pendidikan, baru saya ke organisasi saya. Dengar tuh teman-teman, pendidikan memang nomor satu ya Kak. Ya, benar. Nah, terus kira-kira visioner yang Kakak tuju nih selama menjabat menjadi Ketua MPK dan Ketua OSIS untuk SMA Negeri 4 ke depannya? Baik, untuk saya, tentu saja setiap orang memiliki keinginan dan tujuan untuk mengikuti organisasi masing-masing. Untuk saya, karena dari sekolah menengah pertama saya sudah mengikuti organisasi OSIS, saya melihat begitu banyak dampak positif yang bisa saya dapatkan, mulai dari wawasan, pengetahuan, hingga pengalaman. Jadi setelah saya beranjak dari SMP, saya memutuskan untuk tetap berada di organisasi OSIS. Dan juga harapan saya ketika saya duduk di bangku perkuliahan nanti, saya akan tetap mengikuti organisasi. Karena itu bisa melatih kita, melatih mental kita dan wawasan kita agar kita bisa siap untuk hidup di masyarakat kelak nanti. Dari Kak Herdi ada yang mau ditambah nggak? Kalau dari saya sih ya sama-sama aja sama Kak Erik, cuman bedanya saya baru memulai ke organisasi saya di SMA, dan untuk kedepannya mungkin saya akan sedikit vakum dari organisasi dan fokus ke pendidikan. Oh iya Kak, dari tadi kita udah bicara tentang OSIS dan MPK. Pasti banyak teman-teman yang nonton ini pada belum tahu tentang apa itu OSIS, apa itu MPK. Boleh nggak Kak dijelasin dulu? OSIS dan MPK itu apa sih? Oke, secara umum OSIS itu adalah kepanjangan dari organisasi siswa intrasekolah. Nah, OSIS ini bisa dibilang berada di semua SMP dan SMA di Indonesia. Dan fungsi dari OSIS ini sendiri adalah bisa dibilang adalah sebagai perantara dari siswa ke pihak sekolah. Jadi OSIS ini menampung aspirasi dan permintaan masyarakat, permintaan siswa maksudnya, untuk bisa disaring, dan ketika pendapat mereka bisa untuk dilanjutkan ke pihak sekolah, maka pihak OSIS akan menjadi penengah untuk membawa aspirasi siswa ke pihak sekolah. Kurang lebih seperti itu. Kalau MPK sendiri gimana tuh Kak? Kalau MPK tersendiri itu ya mungkin masih banyak yang belum tahu apa itu MPK. MPK itu kalau di Semangat ya keorganisasian itu masih menyatu dengan OSIS. Cuman di MPK dia mempunyai kepanjangannya. MPK itu singkatan dari Majelis Permusyawaratan Kelas. Majelis Permusyawaratan Kelas ini itu bekerja sebagai pengawas atau pengintai lah bahasanya kan kepada OSIS dan anggota-anggotanya. Dan di MPK ini juga dia bekerja sebagai pelaksana pemilos dan rapat-rapat pleno untuk ya pembuat rapat-rapat besar lah di sekolah.
gitu ya Kak. Terus Kak, ini kan sebagai OSIS dan MPK nih, itu kan pasti banyak tuh murid-murid yang suka ngadu ke sekolah atau ke OSISnya atau MPK-nya. Nih kira-kira gimana sih cara kakak nanggepin kalau bisa ada perbedaan pendapat antara keduanya ini, antara OSIS dan MPK? Oke, kalau saya berbicara dari segi OSIS, tentu saja deh yang namanya organisasi tentu saja pasti kita akan menemukan perbedaan pendapat. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa menengahi dan mencari solusi dari perbedaan pendapat itu. Disitulah letak OSIS dan MPK berada di sekolah. Kami sebagai penengah untuk bisa sama-sama mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi. Tentu saja kita bisa melakukan musyawarah, kita bisa melakukan rapat, atau jika kedua hal ini masih belum bisa menemukan conclusion atau kesimpulan dari perbedaan pendapat itu, kita bisa aja langsung naik tahap ke pihak sekolah agar pihak sekolah langsung memberikan keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Kira-kira boleh nggak Kak kasih tips, saran atau juga boleh motivasi buat teman-teman yang mau kedepannya mau jadi OSIS biar bisa nih kayak kakak-kakak jadi OSIS MPK sekarang ini? Baik, untuk motivasi dari saya, mungkin deh di awal-awal ketika kita memasuki daerah yang baru atau mungkin adik-adik baru masuk ke sekolah melihat OSIS dan MPK, mungkin diajak nih sama senior-seniornya atau abang kelasnya. Di dalam hati mungkin ada keinginan, tapi pasti masih diselimuti dengan rasa takut gitu. Takut nanti bisa ikut nggak ya? Bisa mengikuti nggak ya? Bisa mengejar nggak ya? Sebenarnya pepatah pernah bilang, if you never try, you will never know. Jadi kita lebih baik menyesal karena melakukan dibanding menyesal karena tidak melakukannya. Kita nggak bakal pernah tahu kita itu mampu kalau kita belum pernah mencobanya. Jadi kalau saran dari saya, coba aja dulu. Baru situ kita tahu di mana letak kemampuan. Wow. Kira-kira harapan kakak dan harapan abang-abang ini untuk OSIS dan MPK ke depannya itu gimana? Harapan saya untuk OSIS dan MPK ini ya kedepannya makin maju lah, makin baik lagi keorganisasiannya, dan lebih tepatnya membuka lah jalur untuk siswa-siswa luas, lebih mudah untuk memberikan atau menyalurkan pendapat kepada OSIS dan MPK-nya, dan ya bisa membantu dan berkontribusi besar lah gitu untuk siswa-siswanya, tidak hanya untuk sekolahnya. Boleh nggak nih Kak kasih kesan, pesan atau saran sama yang nantinya mau jadi ketua OSIS atau ketua MPK untuk kedepannya nanti di tahun periode 2023-2024? Ayo siapa sih? Kalau mungkin dari saya ya, pertama itu kita harus bisa belajar dari kesalahan dan keberhasilan abang-abang kita dulu, senior-senior kita dulu. Kita dididik oleh mereka tentu saja agar kita bisa melihat nih, kita dididik agar suatu saat bisa mengganti posisi mereka. Di situ kita bisa melihat, karena setiap orang memiliki kesalahan, kita bisa mengevaluasi kira-kira mereka ini kurangnya di mana, mereka ini kelebihannya di mana. Jadi kuncinya ketika kita berada di posisi mereka, kita harus bisa mensisihkan apa yang perlu ditinggalkan dan tetap mengikuti apa yang sudah berhasil. Oke, untuk dari saya ya, untuk calon-calon penerus organisasi OSIS ini ya, apalagi terutama untuk MPK, lebih baik lagi kerjanya, dan ya kita juga harus belajar dari kakak-kakak kita. Yang baiknya kita terima dan kita pelajari lagi, dan yang buruknya jangan kita terima juga gitu. Dan untuk adik-adik saya yang sedang bertanding ya di pemilos nanti, untuk terutama sama Adel itu, kalaupun nanti siapapun yang menang ataupun yang kalah jangan berkecil hati, dan yang menang itu juga merangkul yang kalah supaya tidak ada yang namanya itu perselisihan dan lain-lainnya. Oke nih teman-teman, sekian dulu wawancara kita mengenai OSIS dan MPK dari kakak-kakak yang ketua OSIS dan kakak-kakak ketua MPK-nya. Dan makasih juga buat kakak yang ada di sini atas waktunya. Makasih udah nyempetin waktunya buat kita bicara sebentar. Dan ya sebelum kita closing, boleh nggak nih kita kayak ngucapin Ya SMA Negeri 4. ya slogan SMA 4 biar yang lain juga tahu. Oke, jadi ketika nanti saya mengucapkan SMA Negeri 4 Medan, kita mengucapkan jaya 3 kali. Oke, Oh, saya oke. Kanan, yang kanan, yang kiri. Oke, siap. SMA Negeri 4 Medan. Jaya, jaya, jaya.